Oke, silakan. Sudah ada yang berani mengimplementasikan apa yang kita bicarakan di 2 minggu yang lalu di kesehariannya? Ada yang Ibu. mau? Ya, silakan. Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu Nurul ya. Terima kasih Ibu Dr. Farida. Bahwa saya sudah sedikit mengimplementasikan di dalam pembelajaran Bu bersama anak-anak gitu. Kemarin tentang kepemimpinan itu ada yang apa Bu dengan kolaborasi ya Bu ya. Kadang-kala ada kompromi gitu. Jadi saya mengimplementasikan kepada anak-anak dengan ini Bu, mengajukan apa yang diinginkan anak-anak. Karena kadang-kala di jam terakhir itu anak-anak kan sudah bosan gitu ya Bu ya. Bukan dengan pembelajaran, makanya Bu pakai HP kan gitu. Oke, boleh, kalian boleh pakai HP, tetapi tetap tujuan pembelajaran tetap harus tercapai anak ya. Kalian boleh cari materinya dari HP, boleh sambil buka buku. Nah begitu anak-anak boleh memakai HP, itu anak-anak senang sekali Bu. Yes. Nah, langsung antusias gitu. Jadi kompromi dengan anak-anak dulu, tapi tetap dengan kesepakatan, tetap dengan pembelajaran kita harus tercapai. Gitu, Ibu. Baik, thank you Ibu Nurul. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dilakukan Ibu Nurul itu sudah mengadopsi kepemimpinan apa? Situational leadership. Situational leadership. Ada lagi? Demokratik, Bu. Kooperatif, demokratif. Ya, apalagi? Berhubungan tadi tuh langsung menawarkan ganti suasana langsung ke menggunakan device, berarti ya transformational leadership. Tuh apalagi ada lagi tuh, hebat ya gitu, dengan baru kita berilmu 2 kali bisa merubah keadaan, dan itu berdampak holistik bukan hanya pada kita sebagai leader tetapi juga kepada siswa. Kalau siswa udah terus-menerus gitu berarti capaian pembelajarannya, karena dia menikmati pembelajarannya, jadi capaian pembelajarannya tercapai dengan efektif. Holistiknya berarti hasilnya ke sekolah kan. Gitu. Ya. Apalagi kalau nanti anaknya bercerita, Wah, tadi enak dia belajar di sekolah. Jadi dampaknya ke orang tua. Jadi senang, oke, anak saya senang sekarang ke sekolah. Biasanya stres gitu kalau pelajaran matematik, cerita saya. Itu dampaknya holistik, luar biasa ya. Ternyata kita nggak nyangka, just a little step, we change, another good things happen gitu. Luar biasa. Teori kepemimpinan luar biasa. Terima kasih Bu Nurul. Siapa lagi yang berani berbagi? Ibu. Ibu Fahri. Iya. Fahri Yato. Silakan Ibu. Iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu dengan pertemuan 2 kali ini sangat berpengaruh kepada diri saya sendiri sih. Alhamdulillah. Karena memang yang biasanya saya ini kebetulan pekerjaan saya harus berhubungan dengan berbagai macam orang pastinya gitu. Karena saya bertemu dengan kepala sekolah, saya bertemu dengan karyawan, saya bertemu dengan guru-guru, itu akhirnya saya bisa mengimplementasikan beberapa kepemimpinan yang sudah kita pelajari, sehingga saya bisa menempatkan begitu Bu. Karena dengan di umur saya yang mungkin belum terlalu berpengalaman beliau-beliau itu yang sekarang saya hadapi ini, akhirnya saya menjadi belajar gitu Bu. Ternyata menjadi pemimpin itu harus bisa memilih mana yang kebijakan yang sikap yang harus kita lakukan kepada seorang karyawan, kepada seorang guru, bahkan mungkin kepada seorang murid itu sendiri begitu. Betul, baik. Terima kasih Ibu
Fahriyatun. Dipanggilnya apa, Bu? Pendeknya? Fahma, Ibu. Fahma. Oh, jadi Fahriyatul Ummah, jadi Fahma. Ambil awal sama akhir. Iya, Bu. Fahma. Oke, good. Baik, Bapak Ibu, silakan ada yang berpendapat. Apa sih yang terjadi dengan perubahan apa yang terjadi dengan Ibu Fahma? Ada yang mau berpendapat? Apa yang diceritakan kita bisa tangkap tuh. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Ada? Saya boleh, Bu? Silakan Pak Muhammad Sunsun. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, Bu, saya suka materi Ibu ini ya, karena menambah pengetahuan saya, yang pertama, terus merubah pola pikir saya, dan menambah tahu ternyata seorang pemimpin itu seperti itu gitu loh, Bu. Jadi bukan hanya di tempat bekerja, tapi kita pun bisa mengimplementasikan untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, itu aja sih, Bu. Ya, jadi dampaknya berpengaruh luas ya. Satu berubah, semuanya berubah. Itu kayak efek domino gitu. Ya, kalau kita pemimpinnya berubah bagus, semua tek 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 tek, efek dominonya bagus. Itu yang disebut apa ya? Disebut role model ya. Ya, jadi role model jadinya. Dan itu yang bisa juga saya tangkap dari apa yang dialami, perubahan yang dialami oleh Ibu Fahma. Dalam artian gini, beliau sudah memahami ternyata ada beberapa macam sikap stylenya leadership. Pertama, Ibu Fahma juga akhirnya merubah dirinya menjadi pemimpin diri sendiri yang seperti tadi itu bermacam-macam. Dan Ibu Fahma juga akhirnya memahami atasannya, Fahma andai kata beliau bersikap begitu, dia lebih paham daripada yang dulu, apa sih ini otokratis banget sih gitu. Padahal sebenarnya si bos itu, si atasan itu pada saat itu nggak kepengen gitu menjadi otokratis, tapi pada saat itu beliau si pemimpin itu harus melakukan itu. Jadi pemahaman kita terhadap situasi juga akhirnya semakin baik. Akhirnya kita nggak ngegerundel gitu ya. What's going on sih, ini nggak enak banget ini situasi. Tapi kita paham karena udah mengerti beberapa teori itu. Sometimes the leader need to take this action, in another time they need to take another action as well gitu, according to the situation, according to the needs. Itu dia pemahaman kita terhadap diri sendiri dan juga kita paham orang lain. Walaupun sebenarnya si leader itu belum belajar S2 kayak Bapak Ibu sekarang gitu ya. Tapi kecenderungan itu kan yang saya sebut di awal, tadinya seseorang pemimpin waktu disumpah idealnya bagus-bagus banget, kepengennya jadi pemimpin yang idealis gitu ya. Tapi karena perubahan waktu dia tiba-tiba berubah sikapnya gitu. Jadi karena kita sudah tahu ilmunya dahulu sehingga kita bisa memahami walaupun mereka mungkin belum mempelajari, ada yang mempelajari, ada yang tidak gitu. Itu bagus ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami orang lain itu penting daripada kita minta dipahami terus sama orang lain. Gitu ya. Filosofis sekali ya. Oke, silakan siapa lagi? Semuanya semuanya sharing ya. Saya tunggu di 14 mahasiswa ini semuanya sharing. Kita lihat output 2 kali pertemuan seperti apa. Silakan. Siapa selanjutnya? Ya, boleh Ibu. Oke, silakan Pak Enjak. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Enjak, coba kameranya turunin sedikit, hanya kelihatan rambutnya saja. Nah gitu ganteng kok. Oke, silakan. Ya. Saya sebenarnya dari pertemuan pertama juga kesannya begitu menggoda Ibu ya tentang kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan ini Ibu ya. Saya tidak menyangka bahwa ada satu gaya kepemimpinan namanya situasional begitu, situasional. Tapi secara umum semua gaya-gaya itu setelah dipelajari begitu Ibu ya,
seperti yang disampaikan Ibu dan juga mungkin dosen lainnya, bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang betul-betul efektif untuk satu situasi begitu, karena situasi itu betul-betul dinamis begitu Ibu ya. Nah, saya di kelas itu Ibu, setelah mengikuti perkuliahan tentang gaya kepemimpinan, ada yang situasional, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang pembinaan dan lain sebagainya. Memang berusaha untuk mencoba menggabungkan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya Ibu. Ketika situasi, contohnya situasi ini anak-anak ternyata lagi happy begitu ya Bu ya, lagi happy, lagi bisa duduk tenang begitu ya. Mereka tidak terlalu terlihat begitu capek. Kita bisa memberikan banyak soal latihan setelah mereka misalkan berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi di situasi yang lain seperti tadi Bu Nurul begitu ya Bu ya, saya juga menggabungkan dengan game begitu ya Bu. Ada aplikasi namanya Quizizzer, itu saya sudah menggunakan beberapa itu anak-anak itu sangat antusias dengan menggunakan Quizizzer itu Ibu. Kenapa? Karena di situ mereka itu seakan-akan berlomba dengan temannya sendiri begitu. Dan di akhir itu ada catatannya siapa nomor 1, 2, dan 3, kemudian mereka tahu kesalahannya di mana gitu Ibu. Jadi menurut saya gaya-gaya kepemimpinan ini memang menurut saya tidak hanya harus diketahui oleh atau dipelajari oleh orang-orang yang mau S2 saja begitu Ibu ya. Tapi kalau menurut saya memang harus semua orang, apalagi orang yang mau jadi guru ya Bu ya begitu. Walaupun kalau Rasulullah kan memang menyampaikan bahwa semua orang kan pemimpin begitu ya. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya bagus sekali dan sangat berdampak sekali ke saya secara pribadi. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Encang. Jadi siapa yang bisa menangkap sebelum Pak Wira Cahya untuk sharing apa yang sudah perubahan, apa yang sudah dilakukan? Siapa yang bisa merespon apa yang dilakukan oleh perubahan yang dilakukan oleh Pak Encang? Silakan merespon. Ada? Oke, silakan. Ibu Irma mau merespon Pak Encang dulu ya? Oke, silakan Bu. Ya, saya setuju dengan yang dilakukan, karena kemarin saja pas saya bertanya ke Ibu ya, kira-kira bentuk kepemimpinan apa sih yang ideal seperti itu. Tapi dengan kemarin kami mempelajari jenis-jenis kepemimpinan, ternyata dari semua itu bisa kita kolaborasikan sesuai dengan situasi dan kondisi seperti itu Bu. Jadi kadang saya otoriter nggak ya, ternyata hal itu diperlukan pada momen-momen tertentu. Jadi perlu adanya kita memahami kondisi pada saat itu. Saya juga ini Bu tertarik kepada materi kita yang minggu lalu tentang kualitas kepemimpinan. Ya, berapa kualitas kepemimpinan? Kadang saya berpikir saya sudah ada di tahap mana ya, sebagai bentuk memperbaiki kualitas diri aja sih Bu. Ibu merasa udah ada bertahap mana? Untuk dalam komunikasi mungkin ya Bu. Bagus. Ini kan self esteem bagaimana kita punya kepercayaan diri, mereka-reka diri kualitas kita sampai mana gitu ya. Namanya self esteem, sehingga kita dapat menggunakan kekuatan itu secara positif. Itu yang disebut self esteem. Oke Bu Irma, terima kasih. Oke. Baik ya, berarti dari Pak Encang dan Bu Irma itu ada perubahan-perubahan situasional. Jadi intinya begini Bapak Ibu, semua gaya kepemimpinan tersebut, leadership style itu semuanya sebenarnya ideal, bagus ya, tetapi tergantung kita hiperbolik nggak gitu, keterusan nggak gitu. Contohnya kayak situasional ya, lihat oh kalau begini ya lah ya maulah. Guru-guru bilang begini, kepala sekolah ikut aja dah. Padahal sebenarnya pendapat guru-guru itu sangat merugikan sekolah. Tapi nah itu dia, itu situasional juga. Namun akhirnya karena si kepala sekolah tidak memikir panjang lagi, sekedar oh ada gaya situasional, kita boleh dong begitu. Tapi akhirnya berdampak
tidak efektif, itu juga akhirnya tidak bagus. Sehingga artinya semua kepemimpinan itu tergantung dari tahapnya. Jangan sampai hiperbolik atau jangan sampai digunakan. Maksudnya sengaja digunakan gitu. Oh, boleh kok situasional, berarti kita boleh begini dong. Atau kita boleh kok apa istilahnya otokratik ya, itu boleh kok, tapi bukan berarti begitu gitu ya. Jadi jangan terlalu hiperbolik atau jangan dimanfaatkan. Ya. Nah tadi Pak Enjang bilang dong menggunakan pakai tadi menggunakan high tech Bu Nurul juga itu transformasional. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kita tuh sebagai pemimpin mengajak kita bertransformasi gitu. Nah karena apa? Karena kan perubahan berubah. Nah kita kalau anak-anak pada saat ini usia yang sekarang ini ya generasi beta ya, beta apa sekarang itu itu ya memang mereka harus terkait dengan ICT gitu. Kita yang harus transform. Mereka sebenarnya nggak perlu bertransform karena mereka dilahirkan pada saat ICT sudah lagi marak-maraknya. Malah kita yang generasi kita nih yang generasi alpha, beta atau baby boomer, saya baby di atasnya baby boomer tuh saya. Setelahnya gitu ya kita yang bertransformasi. Jadi makanya kita harus mengikuti, buktinya anak-anak suka pas kita masuk ke era mereka, jadi pas deh ya. Jadi transformasi itu bukan hanya kita mengajak orang bertransformasi, ya kita sendiri yang harus bertransformasi. Baik, silakan Pak Wira sekarang. Udah angkat tangan sejak tadi. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Raka. Ya tadi ketika Ibu menyampaikan atau menanyakan bagaimana perubahan yang telah kami lakukan ketika mendapatkan mata kuliah Ibu, kebetulan saya adalah praktisi Bu, praktisi leadership in school. Jadi ketika mendapatkan materi-materi teori-teori kepemimpinan dari Ibu, yang saya lakukan ya langsung mengevaluasi diri. Posisi saya ada di mana gitu, apakah saya itu seorang demokratik, otokratik, atau laissez-faire. Nah, ternyata setelah dipikir kembali, kondisi-kondisi tertentu memungkinkan kita harus berada pada posisi semuanya. Kadang-kadang kita harus menjadi democratic leader, harus menjadi autocratic leader, bureaucratic leader, bahkan menjadi seorang commercial tentu saja. Mengasahnya atau mengasuhnya di mana posisinya, di mana waktunya. Nah, keberadaan teman-teman yang juga adalah praktisi pendidikan sebagai guru ini membantu saya menyerap aspirasi dari guru-guru. Oh begitu, guru-guru maunya seperti ini, seperti itu. Mungkin saja aspirasi-aspirasi yang teman-teman sampaikan di kelas ini adalah aspirasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman saya di sekolah, tetapi sungkan untuk menyampaikannya. Terima kasih Bu untuk materi yang luar biasa dari Ibu Farida. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi dan membuat perubahan-perubahan sehingga kami menjadi lebih baik lagi. Amin, alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi apabila kita merefleksi, karena kan memang refleksi itu adalah titik start buat orang berubah gitu ya. Jadi kalau orang tidak cuma bisa sekedar mengevaluasi tetapi tidak merefleksi, jadi refleksi itu setelah evaluasi ya. Nah, banyak orang hanya punya planning, punya diproses, tapi lupa mengevaluasi, apalagi merefleksi. Contohnya gini, kalau mengevaluasi, oh ternyata setelah begini, setelah begini, that's it. Nggak diapa-apain gitu, nggak ada perubahan. Tapi dengan merefleksi, akhirnya, oh ternyata kalau begini akhirnya mengakibatkan gini. Oh jangan lagi dong, don't do it anymore gitu. Don't let it happen anymore. Oh, I need to change. Somebody needs to change. Everybody have to change with a new start of the implementation. Gitu ya. Jadi refleksi itu titik dari perubahan.
first step of the change, reflection. Bukan refleksi itu ya pijit refleksi ya Bapak Ibu. Tapi memang artinya itu. Coba kalau kita hubungkan dengan refleksi pijit itu, ayo apa artinya? Sama enggak? Setelah refleksi kita kan seger ya. Refresh ya, sama. Berarti begitu, mengembalikan aliran darah kepada fungsi semula. Jalannya jadi kembali seperti normal gitu. Yang kemarin udah merempet-rempet salah gitu, merempet salah atau ngaco atau nggak efektif, hanya dibalikin lagi, refleks. Nah, benar juga sih, pijit refleksi ternyata benar. Di titik-titik tertentu harus diperbaiki gitu. Akhirnya sehat lagi. Ya, oke, good. Siapa lagi yang mau ngaku ada perubahan? Oke, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika dua kali mendapatkan mata kuliah Ibu, yang saya rasakan adalah terkait dengan adanya peraturan pemerintah daerah, Bu, yang mengharuskan jadi setiap sekolah-sekolah Departemen Pendidikan di Kota Bogor, itu saya berbicara di Satuan Pendidikan ya. Siswa adalah siswa yang berkebutuhan khusus. Yang saat kemarin itu mereka ditempatkan pada sekolah-sekolah tertentu, seperti halnya di SLB gitu, sekolah luar biasa. Tetapi sekarang itu payung hukumnya jelas bahwa sekolah negeri manapun sudah ada kuotanya, bahwa mereka mewajibkan menerima siswa-siswa ABK. Secara tertulis di aturannya bahwa siswa ABK diterima di sekolah negeri itu biasanya memiliki satu orang pendamping, Bu. Betul. Memiliki satu orang pendamping. Kemudian karena siswa tersebut mata, siswa ABK. Maaf, saya terlempar barusan. Silakan lanjutkan. Ya, karena saya kebetulan sudah baru berkesempatan bertemu dengan mendapatkan siswa ABK langsung di kelas saya. Secara kasat mata dia sama, Bu. Sama dengan secara penampilan sama dengan peserta didik lain. Ya. Tetapi ternyata ketika dia masuk, dia sudah melampirkan surat dari rumah sakit, dia sudah melampirkan surat dari psikolog. Nah, ini yang saya bilang bahwa gaya kepemimpinan situasional itu diterapkannya dengan saya tidak merasa bersalah, Bu. Dalam arti saya tidak merasa bersalah, terkadang kan yang seperti diketahui orang bahwa gaya kepemimpinan itu tidak ada yang sempurna. Di mana pinter-pinternya leadership itu memanfaatkan situasi apa yang harus dia menggunakan teori dan gaya kepemimpinan mereka. Apalagi secara kenyataan siswa yang dititipkan, siswa ABK yang dititipkan di sekolah kami, sekolah negeri itu tanpa pendampingnya, Bu. Sedangkan kurikulumnya di negeri itu tidak ada. Nah, itu kan betapa saya tetap harus menanamkan otoriter pada siswa-siswa yang normal, bahwa memang siswa berkebutuhan khusus itu beda. Itu misalnya seperti itu gitu. Dia mungkin karena ada yang gangguan pada telinga, kemudian misalnya dia bisu ya Bu ya, otomatis kadang-kadang yang tuli itu pasti bisu juga. Yang lebih cenderung susah itu jika dia memang seperti halnya idiot gitu, Bu. Jadi dia gangguan mental. Nah, itu yang saya bilang bahwa teori-teori serta gaya kepemimpinan yang sudah diajarkan 2 kali pertemuan ini itu bisa bisa membuat perubahan yang nyata yang diterapkan di sekolah saya sebagai guru yang sekaligus leadership, terutama ketika saya menjadi wali kelas, Bu. Bukan ketika saya menjadi pengajar, karena pengajar itu kan ada di beberapa kelas tidak ada siswa ABK-nya. Tetapi kalau saya di siswa yang
kebetulan di perwalian saya ada ABK-nya itu dengan dua jenis. Satu itu dia berkebutuhan khusus karena memang gangguan mental, dan satu lagi memang jadi naik kursi saya gendong gitu Bu. Nah dia memang semua serba kecil. Nah di situ penanaman gaya kepemimpinan situasional, kemudian otoriter itu sesuai dengan situasi yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ibu, panjang lebar ya, jelas sekali di situ. Tanpa ingin menggeser perkuliahan saya menjadi psikologi pendidikan ya, karena itu ada pendekatan ABK ya. Tapi paling tidak apa yang Ibu lakukan itu hanya Ibu semakin memahami ya bagaimana mengkondak itu apa namanya, memimpin pembelajaran supaya andai kata ada situasi yang tidak biasa karena ada kedatangan anak inklusi, anak ABK, akhirnya Ibu bisa merubah kendali gitu. Ibu bisa memahami situasi di mana ada sebuah perbedaan antara adanya anak ABK dan tidak ABK sehingga Ibu merubah konsep belajar, bukan berarti otoriter itu berarti terus-menerus Ibu harus mengatur-ngatur ini, tetapi Ibu juga masuk kepada transformasional atau masuk lagi ke yang memahami tim ya, memahami tim juga akhirnya bukan hanya memahami tetapi memberi pemahaman kepada orang lain untuk memahami juga gitu situasi itu. Itu cara respon saya terkait dengan kepemimpinan. Nah, saya agak sedikit melebar karena tadi sedikit ke psikologi pendidikan ya, karena disebut ABK. Nah, setahu saya, andai kata sekolah inklusi itu dalam artian bagaimana inklusi ya dimasukkan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, berkebutuhan khusus ini juga tidak bisa semuanya. Jadi kalau yang tunagraha, tunagrahita, tunarungu, tuna apalagi itu memang harus masuk SLB, sekolah luar biasa. Karena kita sekolah reguler, jadi disebutnya sekolah reguler ya, jangan sekolah normal, jangan anak normal. Karena anak ABK itu normal juga, cuman mereka butuh pendampingan dalam berbelajar, dalam bersosialisasi gitu ya. Jadi jangan bilang anak ABK, istilahnya diganti ya Bapak Ibu ya. Bilang ada kata ada anak ABK ya, anak-anak yang normal yang sebelah kiri, anak ABK sebelah kanan, jangan. Harus istilah penggunaan. Ya, maaf Bu. Apa-apa kan belum tahu. Ya. Ya, kalau udah tahu baru. Oke gitu ya. Jadi sekolah reguler gitu. Nah, di sekolah ada kata ada inklusi dititipkan dan diterima dan memang sudah ada aturannya oleh pemerintah, sudah diatur oleh Kemendikbudristek ya bagaimana kita juga welcome to special needs child. Namun bukan berarti kita welcome aja, harus ada payung hukumnya, lalu ada metodenya, ada SDM-nya, ada kurikulumnya gitu ya, karena dia membutuhkan penanganan tersendiri. Nah, yang dia bisa diinklusikan, dia lebih pada saat konteks-konteks pembelajaran yang mengembangkan sosial, mengembangkan emosi, mengembangkan apalagi kalau komunikasi juga mereka banyak yang tidak. Jadi yang masuk area ABK yang bisa masuk ke sekolah reguler adalah anak-anak yang less developed, slow learner, gitu ya, yang slow learner, yang belajarnya lemot banget, padahal tapi dia bisa, tapi speednya yang berbeda, gitu. Itu namanya slow learner. Gitu. Apalagi autis yang spektrumnya sangat rendah, kecil, iya, jangan spektrumnya sudah tebal gitu ya, itu nanti cenderung untuk tantrum. Iya, cenderung untuk tantrum. Sebenarnya nggak mengganggu, asal kita tahu bagaimana, itu juga salah satunya. Jangan sampai anak ABK dibilang mengganggu. Ayo hilangkan kata itu lagi. Ya. Dia nggak mengganggu kok, asal dia nggak mengganggu. Tapi memang dia
kecenderungan syarafnya yang tiba-tiba seperti itu, reaktif, out of control. Ya memang itu. Jadi kita yang regular harus mengerti untuk memahami kecenderungan sikap yang bisa terjadi pada anak ABK. Begitu. Makanya kita harus menyiapkan perangkatnya, termasuk perangkat training untuk guru-guru dan bukan hanya training ya secara skill, tetapi pemahaman terhadap anak ABK itu harus dilakukan terhadap seluruh komponen di sekolah tersebut, kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, bahkan ke orang tua lainnya, bahwa ada anak ABK di sekolah kita. Gitu. How do we engage? How do we treat them? How do we respect them? Itu harus kita tampakkan, gitu ya. Jadi itu namanya kepemimpinan demokratis juga. Bisa, akhirnya kita menghargai semua unsur ya, itu demokratis itu mestinya juga dipakai itu di situ. Nah, transformasional di sini ya, mari kita lihat secara ICT seperti apa sih penggunaan metode-metode pendekatan pembelajaran untuk anak ABK. Mungkin dia lebih cenderung bisa one to one dengan apa sih namanya istilahnya device ya, dengan komputer, dengan gambar. Dia nggak, karena sosialisasi mereka agak sedikit rendah. Jadi mereka harus fokus pada satu titik. Nah, itu bisa menggunakan. Itu namanya transformasional juga gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, benar. Jadi gunakanlah berbagai macam kepemimpinan gitu, asal tadi tidak hiperbolik, tidak monoton ya, tidak itu aja kepemimpinan yang dipakai gitu ya, istilahnya monoton atau hiperbolik gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada kata di sekolah udah punya, udah welcome, udah masuk, udah menggunakan konsep inklusi, harus bersiap perangkatnya ya, karena pendidikan itu adalah hak seluruh anak bangsa. Yang penting kita punya perangkatnya, perangkat pembelajarannya. That's it. Walau mereka datang cuman hahaha aja, teman-teman yang lain cuman menggandeng tangannya, lalu diajak nyanyi, diajak duduk bersama, that's it. Dia nggak nangkep pembelajarannya nggak apa-apa, tapi memanusiawikan. Setiap anak itu penting, adalah bagian dari pendidikan. Ini yang disebut sekarang trennya, Bapak Ibu nanti baca ya setelah acara ini, acara kelas ini, apa sih well-being itu. Nah sekarang trennya di international education itu istilah well-being. Anak-anak kita ataupun juga children, student itu harus kita angkat sehingga mereka punya well-being. Nanti aja, itu lain lagi, itu nanti teori pembelajaran. Tapi sebagai guru, supaya kita paham bahwa ada sebuah tujuan pendidikan lagi, bagaimana membuat anak itu well-being. Dibaca ya, nanti cek research sendiri di internet, apa sih well-being itu. Oke, baik. Ya, kembali lagi ke kepemimpinan perubahannya. Oke, silakan, ada lagi yang mau berbagi cerita. Pak Ahmad Fauzi, silakan. Terima kasih Bu Dr. Farida. Terima kasih juga kesempatannya teman-teman. Sedikit saja Pak Bu ya. Setelah pembelajaran berlangsung selama 2 pertemuan kemarin Bu ya. Sebelumnya saya mau sedikit komentari tentang Bu Nina tadi ya. Oke. Memang luar biasa sekali Bu Nina ya, punya anak didik yang mungkin berbeda pada umumnya, karena memang kita juga secara reguler sebagaimana dikatakan Bu Dr. Farida ya. Memang juga di kami juga ada beberapa ya, mungkin teman-teman di Al-Madinah, kami juga beberapa kali menerima siswa, karena memang nggak boleh menolak gitu. Betul. Nggak boleh menolak siswa, cuman memang kami belum punya ilmunya gitu, karena memang kan harus ada pendidikan khusus ya Bu Dokter, terkait bagaimana menangani anak-anak yang seperti itu. Kemudian juga terkait leadership ini, saya sebenarnya di pertemuan kemarin saya setelah belajar tuh saya sempat berpikir Bu, ini saya masuk
yang tipe mana ya gitu kepemimpinan saya gitu ya. Saya introspeksi diri, menilai diri sendiri saya sendiri, saya masuk ke mana ya gitu. Ternyata memang pada umumnya di berbagai misalkan di bidang kita masing-masing, kalau kami mungkin guru ada yang di administrasi, Bu Indri dan kawan-kawannya, ada yang langsung mungkin Pak Wira kepala sekolahnya bisa langsung menerapkan gitu ya. Secara tidak langsung mungkin kita sudah mengimplementasikannya Bu, secara tidak langsung gitu. Cuman mungkin teorinya kita baru dapat dari Dokter Farida gitu teorinya. Iya, benar. Kita misalkan ketika diskusi sama teman ya berat, terus ketika rapat ya, berat kita ada tipe yang kita munculkan democratic leadership misalkan. Tapi kita nggak tahu ternyata namanya itu stylenya democratic leadership ya gitu. Artinya pada penerapannya mungkin kita sudah terapkan dalam keseharian kita di masing-masing bidang gitu. Di masing-masing bidang. Dan saya pribadi Bu, saya memang kebetulan alhamdulillah gitu ya, saya juga bagian dari kepala sekolah, di wakil kepala sekolah dipercaya gitu Bu ya untuk jadi wakil kepala sekolah yang membidangi sarana prasarana gitu. Jadi saya berhubungan langsung dengan para mohon maaf OB gitu ya Bu ya, karena memang kerjasama saya dengan office boy itu. Gitu. Nah, yang jenis kadang-kadang saya juga menerapkan demokratik, mendengarkan mereka, saran mereka apa sih, walaupun itu keluar dari seorang OB gitu kan ya. Selama itu baik ya pertimbangannya ya udah masukan saya, mungkin masukan mereka lebih baik, jadi yang saya terapkan masukan mereka gitu, karena mereka yang bekerja di lapangan. Gitu. Mungkin itu Bu yang saya rasakan langsung. Jadi lebih kan kalau yang di mata kuliah Ibu saya sempat ingat kalau leadership itu lebih ke heart gitu Bu ya, lebih ke hati. Sedangkan kalau bos manajer lebih ke manajer itu lebih ke head ya Bu ya. Jadi saya lebih ke heart-nya gitu. Dan saya baru tahu setelah pembelajaran. Makasih. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Oke, benar sekali. Jadi memang itu leadership lebih dikendalikan oleh what we feel, what we see ya, not what we think gitu, secara teknis gitu. Baik, ada satu hal tadi yang bilang saya selalu maaf kalau ada kata saya selalu nyerempet tiba-tiba keluar lagi gitu ya, tapi paling enggak ini merupakan sebuah pengetahuan yang harus diketahui oleh sebuah leader. Contohnya gini tadi, tapi nggak apa-apa kalau Pak Ahmad Fauzi tadi bicara itu, sama tadi dengan Bu Nina dibilang bilang apa tadi mengganggu atau apa, nggak apa-apa karena belum tahu, makanya saya kasih tahu sekarang gitu ya. Begitu. Ada satu kata yang tadi Pak Fauzi bilang, Pak Fauzi mengangkat saya sewaktu berhubungan dengan OB, maaf, jangan kata maaf, nggak apa-apa. Memang kenapa dengan OB gitu ya? Di dalam struktur organisasi semua berperan, ya. Jadi semua memegang peranan penting. You can imagine if there is no office boy or office girl, what do you think? All the students gonna clean the room or clean the classroom? And so what do you think? So disitulah makanya dalam struktur organisasi, secara struktur memang ada perbedaan tingkatan. Tetapi secara fungsi semua berperan gitu ya, sehingga nggak apa-apa, nggak usah pakai bilang kalau kita mau bilang maaf Bu OB gitu, kenapa memang dengan OB gitu ya. Saya berbicara dengan office boy Bu, saya bangga berbicara dengan office boy, malah keren tuh kayak gitu, karena office boy adalah bagian terpenting dari tim saya, tim sapra saya, itu malah keren kayak gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebagai leader kita harus memahami secara struktural tadi memang ada sebuah hierarki. Setiap level ada tupoksi, tugas, pokok dan fungsi gitu ya. Ada wewenangnya, ada tanggung jawabnya, boleh itu. Tetapi secara fungsional masing-masing kayak gear ya, semua berpengaruh. Kalau gear satu macet udah, yang walaupun gearnya itu kecil
tetapi dia menggerakkan setelah gear kecil itu dia besar, akhirnya gara-gara yang macet di kecil, yang gede-gede itu gearnya juga nggak berjalan. Gitu intinya. Maaf kalau saya sedikit agak melonggar, tapi menggeser, tapi nggak apa-apa ya, kan namanya pengetahuan Ya, ya. Bu. Harus holistik gitu. Begitu. Jadi intinya apa yang Bapak lakukan benar sekali, tepat sekali ya. Jadi mendengar. Kan ada ya salah satu selain demokratis apa yang suka mendengar pendapat gitu ya, lalu disimpulkan, lalu tapi tetap leader harus memutuskan, tidak hanya sekedar mendengar tapi harus diolah semua informasi itu, harus diolah, namanya diolah, lalu kita buat apa, dibuat pengetahuan baru yang menjadi efektif gitu. Kan kata office boy, Pak gini dong Pak, enaknya begini, yang satu Pak begini, itu baru informasi, baru pengetahuan informasi saja, langsung sama Bapak diolah datanya. Jadi sehingga bisa menjadi sebuah pengetahuan baru yang disepakati hasil dari rembukan tadi gitu ya. Tetap leader harus the last person who decide. Tidak hanya listening, tidak hanya mendapat atau lagi cuman menurut lo gimana? Ya udah pakai itu aja lah gitu. Itu lebih bagus tuh ya. Tapi di semua ambil dulu baru dianalisis, nanti belajar, nanti akan ketemu tuh waktu Bapak lagi kajian teori, Bapak Ibu membuat tesis di bab 2 kan ada kajian teori ya, harus nyari dari satu variabel harus nyari 7 teori, nah harus disintesiskan kan gitu kan ya. Nah itu dia yang akhirnya jadi hasil dari semua pemikiran teori-teori itu. Oke, thank you Pak Fauzan. Ahmad Fauzi. Nah, siapa lagi yang belum? Bu Intan, are you there? Bu Intan, kok foto doang? Orangnya mana ya? Oh, ini dia. Cantik-cantik kok ngumpet Bu Intan ini. Iya, Bu. Ya, silakan. Ayo berbagi. Oh, sebentar Bu Intan. Kayaknya Ibu Rinto nih dari tadi ada SMA. Sebentar Bu Intan di sini ya. Kalau tadi saya Bu Rinto udah Bu, angkat. setelah mengikuti perkuliahan ini sangat banyak manfaatnya ya. Sebetulnya untuk kepemimpinan itu tidak hanya dipelajari di sini, dari SMA pun saya sudah belajar ya. Dari organisasi kan ada yang pemimpin atau bagaimana. Tapi dari situ kan belum tahu teori secara jelasnya, jadi hanya tahu ada pimpinan, bagaimana sistemnya seperti itu. Dengan mata kuliah ini ada yang saya terima gitu dan bisa diterapkan di tempat kerja saya. Kepada mahasiswa saya bisa menerapkan sebagai saya menempatkan diri sebagai leader jika mereka ada masalah atau apa, dan kepada pimpinan di atas saya juga saya berusaha memberikan masukan yang berguna agar pimpinan saya yang tetap mengambil keputusan, tapi saya memberikan masukan yang bisa diambil oleh pimpinan saya seperti itu Bu. Dengan cara ya. Saya sebagai orang lain gitu, sebagai pemberi masukan. Seperti itu dari saya. Oke, jadi pendekatan dalam melihat suasana Ibu sudah berubah ya. Iya Bu. Ya, seperti itu. Thank you. Ibu Sulis ya. Ibu Sulis apa Ibu Rinto? Tadi namanya Bu Rinto. Kenapa sekarang Ibu Sulis? Maaf Ibu belum dirubah namanya. Rinto anak putranya kah? Apa suami? Nama di keluarga Ibu panggilan. Oke. Belum dirubah. Oke, silakan Ibu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Terima kasih Ibu, luar biasa materi yang Ibu sampaikan. Banyak hal yang saya ambil selama 2 kali pertemuan ini, walaupun kemarin Ibu Rinto turunkan kameranya sedikit. Oh ya. Tidak kelihatan. Walaupun kemarin sempat saya off dari video ya Bu ya, karena memang simpang siur bimbingan anak-anak, saya juga tidak mau terganggu penglihatan teman-teman gitu. Jadi hal yang sangat saya Bu ya terapkan, mungkin mulai mencoba menerapkan adalah mungkin sistem yang agak memaksa, diktatornya ya Bu ya. Karena mungkin selama ini saya terlalu baik Bu. Terlalu baik dalam arti seperti ini. Pengalaman saya di tempat kerja saya sekarang, kebetulan saya membantu kepala sekolah Ibu.
dan bidang yang saya jalankan adalah kurikulum. Sangatnya susah untuk meminta administrasi guru, terutama Ibu. Biasanya karena lebih sepuh dan seterusnya, itu untuk meminta administrasi sebagai kelengkapan kami dalam akreditasi. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dunia pendidikan dengan akreditasi, itu sangat susah sekali. Sehingga dengan pengalaman yang dengan ilmu yang Ibu berikan minggu kemarin, Ibu, baru saya terapkan hari Senin kemarin. Kebetulan saya supervisi guru, Ibu, membantu kepala sekolah. Akhirnya saya harus berani mengatakan tidak atau harus ada saat itu kepada teman-teman, bahwa itu memang sesuatu hal yang memang harus teman-teman kerjakan, dan saya tidak bisa mentoleransi itu. Alhamdulillah, Ibu, dengan kata agak keras mungkin ya bahasanya, tegas ya. Ya, akhirnya alhamdulillah mulailah sedikit demi sedikit teman-teman juga mulai merasa harus toh seperti itu, sehingga dari target Ibu yang kita banyak yang revisi waktu itu untuk administrasi, karena kita ada 2 supervisi, Bu. Jadi mulai supervisi administrasi, kemudian supervisi kelas. Nah, pada saat supervisi administrasi itu ada perubahan-perubahan yang memang harus dikembalikan lagi dan untuk direvisi. Itu susahnya, Ibu, naudzubillah, untuk mengajinya gitu ya, Bu ya. Nah, pada saat supervisi kelas yang dimulai hari Senin kemarin dengan kata tidak bisa, kalau memang tidak bisa, maka Bapak punya punishment seperti ini. Itu benar-benar saya terapkan. Alhamdulillah, Ibu, di hari kedua dan ketiga, karena hari pertama akhirnya tertolak dengan mentah-mentah dan kita tidak mau mensupervisi di kelas, yang resikonya adalah gaji, Ibu. Kita tahan begitu. Kejam sih memang, tapi ya gimana lagi ya, akreditasi dengan lagu zaman dulu ya, mungkin bukan zaman Bapak Ibu ya, zaman saya lagu aktivitas kejam. Pernah dengar nggak Bapak Ibu lagu itu? Apa zaman saya ketuaan? Betul sekali, Bu. Jadi akhirnya saya mau memberanikan diri, entahlah mau dikatakan saya kejam, mau dikatakan saya tidak toleransi, ya saya terima. Tapi alhamdulillah di hari kedua, ketiga sampai dengan kemarin, Ibu, karena hari ini supervisi itu alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan membawa administrasinya dengan lengkap dan menjalankan supervisi kelasnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam administrasi tersebut. Itu pengalaman yang saya lakukan, Ibu, di minggu ini. Alhamdulillah ternyata minggu ini baru banget gitu. Terima kasih banyak loh, Ibu. Tadi Ibu sebut kepemimpinan apa sih itu yang kejam, apa sebutannya tadi? Apa tadi? Otokratif. Bukan itu yang disebut istilahnya Bu Sulis tadi di awal. Untuk mengekspresikan kata kejam itu pemimpin apa tadi, sedikit apa gitu. Tapi sebenarnya nggak ke sana. Maksudnya kita bisa istilahkan itu dengan istilah yang positif, yang birokratif gitu ya. Pemimpinan yang birokratif nggak kejam. Jadi kalau birokratif itu kan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan struktur kayak gitu. Makanya kan kalau kita lagi mau ketemu pejabat, birokratif banget sih gitu. Itu maksudnya apa? Semua ada tahapan, ada struktur, ada apalagi ya jenjang. Begitu juga jenjang bukan jabatan aja, tetapi cara dalam kita bekerja itu harus terstruktur, terinci. Nah, dengan Ibu menjadikan Ibu bergaya birokratif itu sangat efektif, padahal pada orang-orang yang comfort zone, lalu nggak menganggap penting peraturan, lalu merasa kalau saya begini nggak apa-apa kok, nggak ada resiko. Nah, saya cenderung untuk tidak mengatakan punishment, karena di dalam manajemen itu ada peraturan, ada sanksi. Gitu ya. Peraturan tuh ketemunya dengan apa? Sanksi ya, bukan hukuman gitu. Kalau ranah hukum dengan KUHP-nya itu benar namanya hukuman.
Tetapi itu yang krimin perpidana ya. Kalau yang perdata itu sanksinya apa kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu Ibu masuk ke dalam area pemimpin birokratif, nggak apa-apa. Tapi bukan yang kejam-kejam tadi itu yang Ibu sebut apa sih kejam itu? Ada istilah nanti saya recall lagi lah rekamannya Ibu tadi. Iya, saya juga agak lupa Ibu tadi mengatakan. Pesannya sadis banget gitu tadi ada satu kata yang pesannya sadis ekstrim banget. Ya Bu ya, kemungkinan. Jangan katakan itu. Jadi lebih positif. Nah, Ibu adalah pemimpin yang birokratif tadi yang memang sesuai dengan aturan gitu. Nah, makanya sebagai pemimpin yang birokratif harus sosialisasikan dulu peraturannya Bu dan sanksi supaya jangan kita sebagai pemimpin nggak ngasih sosialisasi tiba-tiba kasih sanksi gitu. Jangan, itu nggak fair juga. Ya walaupun mereka sudah cukup dewasa ya untuk mengetahui peraturan, baca sendiri dong gitu. Tapi pertanyaannya apakah sudah disosialisasi kalau kita sudah punya aturan main seperti itu. Sehingga waktu mereka menerima sanksi, mereka merasa mereka dapat sanksi akibat dirinya sendiri, bukan karena ibu. Gitu. Itu yang harus kita jaga para pemimpin ya. Bikin tim Bapak Ibu itu paham bahwa sanksi itu bukan karena dari leader, tetapi karena memang dari peraturan. Oleh sebab itu pemimpin wajib mensosialisasikan peraturan kepada seluruh tim. Gitu. Jadi jangan pas lagi salah baru keluar sanksi. Nah, gitu. Bisa sih, bisa, tetapi akhirnya menjadi konflik gitu ya. Jadi akhirnya menjadi potensi konflik di dalam tim. Oke, thank you Bu Suli. Siapa yang belum berbicara? Pak Fatur belum, Pak Dasep belum, Pak siapa lagi? Saya boleh Bu. Silakan Pak Fatur. Iya, mohon maaf Bu tadi saya agak telat, tapi pertanyaan itu apa yang sudah didapat dari perkuliahan selama 2 minggu terakhir itu ya Bu? Pertanyaan tadi. Kenapa? Pertanyaan itu tentang yang sudah didapat dari perkuliahan 2 minggu terakhir. Iya ya. Apa perubahan yang sudah Bapak lakukan? Langsung perubahan diri sendiri gitu. Output dari. Iya, saya kebetulan kan sudah mengambil dua semester ya Bu ya kalau saya pribadi, dan sudah mengikuti beberapa perkuliahan yang tentang teori kepemimpinan. Saya akui memang kuliah kepemimpinan ini memang salah satu mata kuliah yang paling penting ya. Saya berani jamin kalau teman-teman yang ada di kelas ini itu pasti mengambil S2 bagi administrasi ini untuk kualitas diri, terutama di bagian kepemimpinan. Tidak hanya di kepemimpinan di sekolah aja, tapi juga mungkin di kepemimpinan keluarga dan lingkungan sebagainya. Dan yang saya dapat sih Bu, perubahan yang saya dapat, saya setuju dengan Bapak-Bapak dan Ibu tadi ya Bu. Saya jadi sekarang lebih refleksi diri, lebih bisa mengevaluasi diri lagi di kemungkinan mana saya sekarang itu berada. Walaupun dua pertemuan terakhir ini kita belum sampai pemimpinan di sekolah ya Bu ya, masih secara umum ya Bu ya. Masih umum. Tapi saya sudah dan kayaknya pertemuan ini harusnya temuan ini ke sekolah. Tapi memang sudah dirasakan sekali bahwa akhirnya tahu juga, akhirnya bisa nggak hanya refleksi dan evaluasi, tapi juga bisa mengantisipasi dan bisa mempersiapkan diri untuk perubahannya. Karena memang sekarang kan kita secara fakta memang kita tahu bahwa kita itu sekarang ada di era perubahan, era revolusi kan Bu ya. Kita di lingkungan yang kita di situasi yang selalu berubah-ubah secara kontinu, tidak hanya secara teknologi tapi secara sosial kultural juga, dan pentingnya mempelajari kepemimpinan, apalagi kita sebagai calon pemimpin itu untuk bisa mengantisipasi dan bisa mempersiapkan diri pemimpinan dan dipakai untuk dinamika perubahan kehidupan yang akan terjadi mendatang. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Fatur. Ya, memang kemarin baru introduction ya, umum kepemimpinan umum. Tapi alhamdulillah sudah bisa transform ke dalam pekerjaan sehari-hari, itu bagus. Siapa lagi yang belum? Pak Dasep, silakan. Pak Dasep terakhir ya? Oh, Bu Indah, Bu Indah belum. Ya, Pak Dasep dulu ya, silakan Pak Dasep. Terima kasih Bu.
setelah mempelajari dan mendapatkan materi dari tentunya saya di sekolah ya sama di keluarga. Yang pertama yang di sekolah tentunya untuk materi yang pertama itu saya mencoba untuk memberikan inspirasi kepada siswa ya, untuk memberikan inspirasi kepada siswa gimana jadi merubah gaya belajar saya gitu, merubah cara gaya pembelajaran di kelas itu bagaimana saya bisa menginspirasi mereka. Ya. Itu aja sih apa namanya, saya belum bisa menerapkan, saya harus stylenya bagaimana gitu, belum seperti itu. Jadi saya juga harus memberikan inspirasi dulu kepada mereka. Kemudian visi mungkin di sekolah ya, visi guru lagi gitu, meninspeksi, oh ngajar saya tujuannya untuk mereka itu harus bagaimana dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang saya rasakan selama ada istilah leadership sama manajemen yang saya pelajari. Yang kedua mungkin di keluarga, kebetulan saya pengantin baru beranak satu. Wow, selamat ya Pak ya. Baru berapa bulan? Baru 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun, Mbak, mana baru. Nggak apa-apa, bagus. Iya kan. Lihat atmosfernya tuh pengantin baru terus ya. Iya betul Bu, itu harapannya kan gitu kan. Jadi pengantin baru atmosfernya baru terus gitu. Ya mungkin yang saya rasakan kan baru mendidik anak gitu ya, bagaimana jadi seorang tanda kutip leader sekaligus ayah gitu kan, dalam istilah keluarga itu. Jadi lebih lebih banyak ketika mengambil keputusan baik di keluarga maupun di sekolah gitu. Mungkin itu Bu yang saya ingin share sama teman-teman. Tapi untuk style kepemimpinan masih mencari-cari ini ya, lebih cocoknya yang mana. Tapi kan istilahnya saling berhubungan ya, antara yang sama kepemimpinan, arahnya kemana. Kalau mungkin visi ke visioner, kalau etika, kalau kalau etik lebih kemana itu ya. Kalau etika lebih ke hati juga etika gitu. Kalau keputusan lebih ke yang otokratik gitu. Yang keputusan langsung gitu. Ya terima kasih Bu. Pak Dasep, by the way AR-nya apa tuh Pak Dasep? Dasep AR. Ahmad Rukbi Bu. Ahmad Rukbi. Nama panjang. Bukan almarhum ya Bu. Aduh. Itu ada L-nya. AR. Oke, thank you. Almarhum. Oke, baik. Tinggal siapa satu lagi yang belum Bu? Saya Bu. Bu Indriani yang terakhir ini yang belum bersuara ya. Oke, Bu Indriani silakan. Untuk pengalaman saya mengikuti kuliah dua minggu ini ya Bu, di dalam diri saya mungkin tanpa disadari sudah dilakukan sejak lama mungkin ya Bu. Cuman sekarang setelah mendapatkan ilmunya saya menjadi melihat diri saya tuh ada di mana gitu Bu. Ternyata kadang-kadang juga kondisional juga ya Bu untuk gaya kepemimpinan. Kemudian saya juga bisa melihat diri saya kepada teman-teman kerja saya tuh mereka lebih senang dengan gaya kepemimpinan seperti apa gitu. Terus dalam melihat atasan ya Bu, saya menjadi lebih gimana ya, lebih memahami, tahu gimana ya, lebih memahami, lebih tahu pendekatan yang mana yang harus saya lakukan gitu untuk mengikuti gaya kepemimpinannya gitu. Oke, Baru mengadaptasi seperti itu ya, saja. mengadaptasi Iya, diri jadi adaptasi. terhadap good. Oke, good. Itu poin yang bagus itu ada. Jadi kita mengadaptasi, ya. Baik. Senang sekali ya kita semua mendengar ada sebuah perubahan. Nah, makanya disebut kepemimpinan perubahan gitu. Pemimpin yang mau melihat sebuah perubahan
bahwa perubahan itu harus dilakukan. Pastinya perubahan yang ke arahnya yang baik ya, bukan yang malah tidak efektif dan efisien. Ingat, sekali lagi, manajemen tidak ada yang salah atau benar, tetapi efektif dan efisiennya, tidak efektif dan efisien, atau cepat tidaknya gitu ya. Cepat atau tidak atau lama, ada efektif tapi kok makan waktu lama gitu, itu juga berpengaruh. Baik, Bapak Ibu semua, nah akhirnya kita tahu sudah luarannya sudah terbentuk, belum juga lulus nih, udah akhir, belum lulus sampai 4 semester nih ya, bikin tesis, udah ada sebuah perubahan. Alhamdulillah, I'm glad to hear that. Baik, berarti kita masuk sekarang ke manajemen sekolah, school leader. Tadi sudah ada pertanyaan tuh dari Pak Patuh tuh, kemarin yang dua kemarin yang umum ya, leader umum ya. Sekarang langsung masuk school leader, karena kita kebanyakan leader ya, namanya administrasi pendidikan. Baik, nanti saya cari dulu. Pasti sudah baca juga ya di LMS ya. Sudah baca di LMS? Nah, ya, school leadership in action, langsung in action. Padahal tadi Bapak Ibu juga sudah sebagian udah in action-nya. Nah, sekarang lebih dipertajam lagi in action-nya seperti apa sih gitu. Oke. Nih, awal-awal seperti ini nih ya. Ada 3 alasan untuk sekolah itu menginvestasi something. Investasi itu namanya kita menanam modal untuk supaya sekolah kita, perusahaan kita itu mendapat kapital gitu ya. Investasi ujung-ujungnya kapital. Nah, sekarang kita harus berubah mindset. Investasi itu bentuknya bukan hanya uang, tetapi juga SDM, apalagi investasi ya uang, investasi lagi pendidikan, apalagi perilaku, komitmen, lalu ilmu pengetahuan, itu investasi. Jadi jangan di kepala kita mindsetnya investasi itu hanya uang, oh saya mau invest ini gitu. Enggak juga gitu ya, dalam sekolah itu investasinya beragam ya. Nah, di sini ada investasi, sekolah tuh harus memikirkan tadi ya, improve performance dari semua lini, dari direktur, kepala sekolah sampai ke office boy-nya itu, sampai ke security timnya, itu harus selalu berpikir kita harus improve. Ya, ini disebut leadership development-nya seperti itu. Nah, retention itu dia istilahnya kita punya tempat ingat, store daya ingat atau tempat untuk selalu kita pegang, maksudnya jangan sampai terlepas gitu. Istilahnya retention itu kan menempatkan ya, kayak tempat gitu. Nah, makanya istilahnya jangan sampai orang-orang yang bagus itu keluar. Jadi harus kita pelihara, harus kita jaga. Ya, jangan sampai mereka gampang sekali keluar. Orang bagus setelah kita latih keluar, setelah kita kasih bimbingan keluar. Kita harus pelihara. Itu salah satunya bagaimana leadership development seperti itu. Lalu create culture ya, di trust, budaya organisasi, ada trust, kepercayaan antara satu sama lainnya sebagai school community. School community tadi ya, secara internal ada direktur, ada yayasan, ada kepala sekolah sampai ke bawah, sampai ke struktur yang di bawahnya, yaitu office boys atau security semacam itu, dan juga eksternalnya siapa? School communities. Ada siswa dan ada orang tua, stakeholder yang lain. Lalu juga kita harus mementingkan gimana pencapaian pembelajarannya, CPL-nya yang harus dicapai oleh para siswa kita. Gitu. Itu harus leadership harus punya pemikiran seperti itu. Leader harus punya pemikiran seperti itu. Ya, jadi dia harus mempertahankan sistem di sekolahnya. Lalu hal-hal yang terkait dengan leadership at school seperti in education seperti itu tadi. Ini ejawantah dari slide yang pertama. Selalu harus learn, harus belajar. Never stop learning, ya. Never stop learning. Kepala sekolah, leader juga nggak boleh berhenti belajar. Harus transformasional, harus selalu melihat
ke depan, visioner gitu. Jadi akhirnya kita mau belajar dan meleading, selain learn tapi lead. Ini hal-hal yang terkait dengan leader, school leader. Ya, harus ada dia pun harus mengikuti training, bukan hanya memberi training, tetapi juga dia pun sebagai pemimpin harus juga terus-menerus mengasah diri, mengasah kemampuan, mengasah skill, mengasah pengetahuan, seperti itu. Selalu berhubungan dengan employment, bagaimana dia tahu kalau timnya itu harus bergerak, harus kayak tadi itu harus mengerti, harus paham apa yang dilakukannya, harus tumbuh, harus memberikan insentif. Insentifnya tidak hanya uang, tetapi semua hal-hal yang dicapai oleh seseorang harus diberi reward semacam itu. Itulah hal-hal inilah yang terkait dengan learn and leads-nya seorang pemimpin. Ya. Nah di sini ini mekanismenya ya, flows-nya, alurnya, prosesnya seperti ini. Ya, jadi leader di sekolah itu mengedepankan quality, mengedepankan karakteristik. Jadi harus ada karakter sekolahnya tuh harus diangkat. Mau jadi apa? Karakter sekolahnya kemarin kita terkait dengan value-nya terkait dengan ininya ya, apanya tuh dilihat aja dari visinya ya, mandiri, apalagi Pak Puan, mandiri, unggul, berkarakter. Nah itu dia ya kayak gitu. Lalu kompetensinya ya tadi unggul ya, lalu values dan attitude-nya, afiliasi, sili asu, sili asa gitu. Jadi harus diangkat terus tuh. Leader harus sangat teringat tentang quality, tentang membangun karakteristik, membangun kompetensi, membangun value, membangun attitude. Itu tugasnya leader. Jangan lupa. Misalnya, kalau sekolahnya itu sendiri, dia akhirnya harus sekolahnya, institusinya sendiri harus punya visi, misi, culture, structure, people, and processes. Itu secara struktur sekolahnya. Tetapi secara keliderannya dia harus ingat tentang hal ini. Nah ini akhirnya berimbas pada dan menginfluence. Jadi kayak tadi gaya kepemimpinan Bapak Ibu berpengaruh kepada orang lain, berpengaruh pada situasi pembelajaran, berpengaruh kepada sikap, berpengaruh kepada pencapaian pembelajaran gitu ya. Jadi karena dia berkualitas, karena berkarakter, karena akhirnya mempengaruhi hal ini yang di tengah. Proses intinya. Jadi memang proses intinya inilah yang mestinya harus dicapai dengan gaya ini, dengan sistem ini. Jadi dengan gaya leadership-nya, dengan school system-nya. Ini yang mempengaruhi impact-nya, mempengaruhi technical, di mana guru-guru tuh mampu nggak sih, memahami nggak sih teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan, metodologi pembelajaran, atau semacam itulah yang tertulis di sini ya. Jadi kita cepat saja karena kita sudah mau selesai. Jadi betapa pentingnya leadership, betapa pentingnya school system yang di bawah ini. Sehingga sebagai leader, Bapak, Ibu harus membangun semua ini. Sehingga outcomes-nya nanti tercapai. Ini salah satu. Ini adalah proses untuk pencapaian outcomes. Gitu. Jadi konteks dalam artian konteksnya dari ini ya, school system ini ya. Lalu mereka melebur dengan leadership. Makanya tadi kan kemarin kan kita bicara tentang manajemen dan managerial dengan leadership bersatu. Ini manajemennya nih. School system adalah managerial things. Ya, bayang ya betapa pentingnya dua hal ini sehingga dapat berimpact, mempengaruhi semua ini. Bayangkan, mempengaruhi teaching learning, mempengaruhi school capacity, mempengaruhi demografis, politis, ekonomi, teknis, sosial gitu.
sehingga tercapaian outcomes-nya juga. Oke. Nah, di sini contemporary education leadership teorinya saya mengambil 2 teori ya di sini. Agak lama tapi tidak apa-apa. Nanti kalau di tesis di atas 10 tahun sebelum, berarti sekitar 2012 ya, minimal di yang 2012. Tapi saya dapat ini, tapi bagus karena transformasi leadership ini shared decision making. Kemarin kita ada bicara ya, strategic leadership. Jadi yang sekarang, yang kekinian ini, yang diacu orang dengan tantangan sekarang adalah transformational leadership dan strategic leadership. Kenapa transformasional? Karena yaitu kita harus visioner, harus melihat ke depan, lalu kita harus selalu berubah, tidak menurunkan comfort zone, lalu seperti itu yang merasa sense of ownership, belonging. Jadi saya merasa saya bagian dari sekolah, bukan hanya tadi dapat gaji, dapat ini, selesai. Ini penting, bagaimana pemimpin yang transformasional itu dapat merubah mindset, sehingga menjadikan etos kerja yang baik. Nah, strategi kenapa? Karena kita butuh strategi, karena selalu berubah-ubah ya, tantangan, maksudnya perubahan teknologi, perubahan apalagi sosial, ekonomi itu berubah-berubah, sehingga dibutuhkan strategic leadership. Jadi intinya yang disebut contemporary educational leadership ini adalah yang sekarang lagi tren harus diacu. Boleh yang lain-lain tadi situasional, tapi ini sudah cukup sebenarnya transformasional karena dia encouraging change, teamwork, complete picture, continuous school improvement, macam itu. Yang Bapak Ibu sebutkan semua sebenarnya ada tadi di transformasional. Dan juga bagaimana Ibu merubah strategi tergantung, Bapak Ibu merubah strategi tergantung external environment dan organization mission as well as the implementation. Dilihat sampai sejauh mana implementasinya. Oh ternyata begini, oh ternyata anak-anak agak sedikit bosen kalau belajar gaya ini. Oh harus berarti ada implementasi lain gitu ya. Jadi ini hanya saran dalam artian secara teori bahwa yang pas di era sekarang adalah transformasional dan strategic leadership. Oke. Nanti tapi Bapak Ibu bisa buktikan gaya-gaya transformasional sebenarnya apa yang Bapak Ibu katakan tadi ada semua di konsep transformational leadership. Oke. Berarti intinya leader bisa diartikan maksudnya apa ini? Semua leader harus punya mimpi yang besar. Lalu menentukan tujuan. Lalu mengambil tindakan. Nah, check and action. Jangan omdo gitu ya bahasanya ya. Oke, keren ya. Ini langsung. Selama pemimpin seperti ini pastilah pasti bertransformasi, pasti birokratif, pasti apalagi visioner, pasti apalagi gitu kan ya. Karena orang-orang pemimpin yang punya dream big, set goals dan take action itu insya Allah sangat efektif sebagai pemimpin. Dan sikap ini ada di beberapa kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Begitu? Ini enak ya diingat nih Bu, Pak ya. I have to have dream big, I have to set goal, I have to take an action. Dan 3 itu aja kata kunci Bapak sebagai pemimpin Bapak Ibu. Oke? Simple but powerful, ma'am. Yes, they are. Ya, gampang. Coba sudah dihapus tulisannya, masih ingat tadi apa? 1. Dream big. Kedua, set goal. 3. Take action. Dream big itu punya cita-cita, visioner, punya tujuan punya jangkauan, Set goals ya langsung planning, di plan itu semuanya. Okay. Good. Any question? Udah panjang ternyata, udah hampir 5 menit lagi, sudah maghrib mungkin ya, belum ya?
Sudah bro di kami. Sudah Sudah ya? azan, Bu. Oh, sudah azan ya? Bu. Oh, oke. Iya. Tab saya tidak berbunyi, berarti biasanya tab saya mengingatkan. Baik Bapak Ibu, semoga hari ini bertambah ya ilmu pengetahuan kita dan mindset kita sedikit lagi further and further. Mindset kita berubah ke depan lagi, lebih visioner lagi, dan understanding kita, pemahaman kita terhadap sesuatu itu semakin tinggi. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu, dan inilah sebenar-benarnya kelas. Everybody has to say, everybody has to bring up the idea, and everybody to be growing, gitu ya. Harus growing dari satu kelas ke satu week ke week, jangan sampai dari week pertama sampai week ke-7 nggak ada perubahan. Itu sangat disayangkan. Ilmu merubah kita. Sekecil apapun itu berubah. Sepakat dengan saya Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Coba ketua kelas aja lah yang ambil fotonya. Alright. Bagi-bagi di kelas, nanti videonya saya itu dulu ya. Convert dulu baru saya. 3, 2, 1 and action. Udah. Keren nih hari ini 1, semua 2, berbicara. 3 action. Oke, Ibu. Oke, silakan. Biasanya kalau anak-anak kalau di kamera lihat dulu kalau jelek diulang. Kalau di sini nggak boleh protes ya. Oke ya. Semoga videonya Bapak Siap, Ibu Ibu, ya. ulang lagi ya. Siap, Ibu. Mau foto lagi. Ulang dulu, Bu. Oke. Ya, Bu. Belum full. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Senyum, cheese. Kuncis. Senyum Udah, Ibu beribadah. selesai. Thank you. Oke. Dadah. Oke. Di itu ya, Ibu kalau punya Bapak Ibu punya akun Google, akun YouTube, langsung di-share lagi ke akun Ibu, kan keren, itu kenangan nanti cucu, iya anak cucu Ibu, Bapak nanti dilihat, ih ayah saya, nenek kakek saya kuliah zaman bahula, soalnya nggak akan hilang itu, ya. Jejak rekam jejak di nggak akan hilang ya sampai kapanpun, harus bangga. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Thank you, ma'am. Amigos. Sayonara. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Oke, take care.